ketika kita mulai berpikir, itu sebenarnya kita berfilsafat. Tapi sebenarnya filsafat itu sesuatu yang sehari-hari. Anak kecil yang bertanya, kenapa begini, kenapa begitu. Nah itu sebenarnya bakat-bakat filosofis yang ada di kita ya. Saya selalu melihat filsafat itu sebagai salah satu muara untuk siapapun bisa melakukan critical thinking. Bekal guru untuk berpikir filsafat itu sangat penting. Dahsyat. Dahsyat itu kalau guru mengerti filsafat dari bidang studinya dan dia mengajarkan hal-hal yang filosofis dari bidang studinya. Indah. Tapi yang menarik, perbincangan filsafat dan agama itu menjadi sesuatu yang betul-betul sangat menggairahkan. Sebenarnya kedudukan antara akal dan wahyu itu sebenarnya bagaimana? Apakah yang satu lebih tinggi daripada yang lain? Lalu teman-teman, hari ini kita kedatangan Bapak Budi Munawar Rahman selaku dosen di STF Driarkara. Pak Budi, terima kasih atas Terima kasih kehadiran. Pak Gita untuk undangannya. Bapak udah cukup lama di STF Driarkara, lahir di Jakarta. Nah, Saya ya lahir di Jakarta. ceritain Pak, gimana perjalanan hidup Bapak? Saya lahir di Jakarta dari keluarga sebut saja santri begitu ya. Ayah, ibu dari keluarga pesantren. Orang tua mereka kiai di dua kota, di Bojonegoro dengan afiliasi NU, itu dari ayah. Ibu di Sumeneb, Madura, tapi afiliasinya Muhammadiyah. Siap. Jadi kami dari Komplit. keluarga NU dan Muhammadiyah. Siap. Hanya dalam perjalanan keluarga ini NU kemudian lebih dominan. Jadi saya mendapatkan pendidikan keagamaan secara NU lah kira-kira begitu. Tapi di keluarga besar itu juga ada Muhammadiyah yang kemudian untuk saya pribadi sangat mewarnai pergulatan NU Muhammadiyah di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Terus apa yang buat Pak Budi itu tertarik dengan ilmu filsafat? Itu ada ceritanya sebenarnya, cerita yang agak personal ya. Sebenarnya kalau dalam tradisi pesantren filsafat kurang terlalu mendapatkan tempat begitu ya. Siap. Memang ada pelajaran seperti mantik ya atau ilmu logika di pesantren. Tapi pelajaran filsafat misalnya Islam ya, itu relatif baru akhir-akhir ini ada di pesantren. Itu pun setelah pada tahun 70-an itu mulai ada reformasi pendidikan agama di Indonesia dan filsafat mendapatkan ruang begitu ya. Terutama mulai di perguruan tinggi agama ya seperti IAIN, nanti di pesantren juga. Tapi di masa lalu saya kira enggak ya, masa lalu relatif hanya ilmu agama gitu. Nah, pergulatan saya dengan filsafat sebenarnya baru mulai setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA, saya tidak langsung kuliah, tapi saya mendapatkan pendidikan community development, istilahnya begitu. Pendidikan dasar yang, pendidikan tentang pengembangan masyarakat, pembangunan masyarakat, yang pada waktu itu sekolahnya dibangun oleh tokoh-tokoh LSM yang terkemuka pada waktu itu, dan mereka punya satu concern bagaimana pesantren itu bisa menjadi sebuah lembaga community development. Salah satu tokohnya itu Dawam Raharjo namanya, ada Adi Sasono, ada beberapa lagi yang lain, dan mereka bangun proyek ini di pesantren Asy-Syafi'iyah di Jakarta. Nah, saya sempat kuliah di situ dulu. Satu pendidikan yang sangat sangat sebut saja tanda petik radikal begitu ya, radikal karena
Saya sebut radikal karena pertama, sekolah ini tidak akan memberi ijazah. Terus kedua, jangan berharap cari pekerjaan dari sekolah di sini. Anda harus menjadi aktivis sosial, begitulah, menjadi pendamping masyarakat di pedesaan. Kira-kira begitu sekolahnya, tujuannya. Sangat membuat saya senang gitu ya, karena saya rasa mungkin ini panggilan hidup saya ya. Jadi saya sekolah di sekolah itu, di pesantren Asy-Syafi'iyah, sekolahnya 4 tahun. Saya sudah menjalaninya tahun kedua, tapi kemudian ada konflik di pesantren terkait dengan filsafat sebenarnya. Terkait dengan sekolah ini terlalu kuat filsafatnya, terlalu banyak memberikan kebebasan berpikir sehingga kemudian nggak cocok dengan atmosfer pesantren. Nah akhirnya kemudian sekolah ini bubar ya. Tapi saya mendapatkan banyak pengalaman dan banyak keterbukaan kepada pemikiran setelah di sekolah ini diperkenalkan dengan filsafat. Tentu saja mulai dengan filsafat Islam ya. Siap. Dan juga ilmu-ilmu yang terkait dengan, kalau istilah sekarang mungkin liberal art ya. Jadi ilmu-ilmu yang memberikan kita pengembangan diri. Dan saya kemudian mulai terbuka karena di sana mulai diperkenalkan tokoh-tokoh seperti Harun Nasution. Ada nama Harun Nasution. Ini seorang profesor filsafat yang menjadikan di IAIN dan kemudian nanti pesantren filsafat itu penting untuk diajarkan. Nah, saya terpapar dengan pikiran Harunian ini dan kemudian dari situlah saya terbuka dengan filsafat. Nanti saya punya paman namanya Mansur Fakih yang akan membawa saya ke STF Driarkara untuk melanjutkan pemikiran atau concern dengan filsafat lah. Itu terjadi tahun 84. Ya. Untuk teman-teman itu gimana sih untuk lebih memahami apa arti filsafat? Ya, filsafat sebenarnya sesuatu yang harusnya kita kenal dengan baik ya. Karena pada dasarnya kalau kita lihat hidup sehari-hari, ketika kita mulai berpikir, itu sebenarnya kita berfilsafat. Kira-kira sederhananya seperti itu. Siap. Kita mendapatkan kejadian dan kita mulai berpikir, kenapa saya mengalami ini? Nah, kita mulai berpikir. Siap. Jadi filsafat sebenarnya intinya ya berpikir. Berpikir. Kemudian kalau lebih sistematik, lebih metodis, dan kemudian berpikirnya lebih radikal, maksudnya lebih mendalam, nah kita masuk kepada bidang filsafat yang memang formal sebagai ilmu. Nah, gitu. Tapi sebenarnya filsafat itu sesuatu yang sehari-hari ya. Anak kecil yang bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Nah itu sebenarnya bakat-bakat filosofis yang ada di kita ya. Di anak-anak lah, mulai dengan anak-anak kecil ya di rumah. Bisa mungkin dielaborasi pendekatan-pendekatan yang kental dengan filsafat. Apakah itu menggunakan pendekatan logika, garis miring metafisika, ataupun epistemologi, ataupun apapun lah. Nah itu gimana tuh untuk orang awam bisa lebih memahami? Kalau filsafat atau ilmu filsafat itu dikupas, itu pemilahannya kayak gimana? Ya, filsafat sebagai sebuah ilmu, dia sudah berkembang lama sekali ya. Sejak zaman Yunani. Siap. Kemudian diadopsi, diakomodasi, dikembangkan dalam tradisi agama Yahudi, Islam, Kristen. Sampai kemudian di filsafat masa modern dia menjadi sebuah bidang yang otonom, ya, filsafat namanya. Dan kemudian nanti ada perkembangan-perkembangan baru yang menjadikan filsafat mulai dipertanyakan. Siap. Apakah memang masih relevan atau tidak ketika ada ilmu pengetahuan. Nah, jadi sebenarnya filsafat sebagai ilmu itu sudah cukup mapan. Jadi kalau kita ambil sebuah buku judulnya filosofi, nah itu yang mapan itu ada di situ. Semuanya refleksi filosofis dari sejak awal di masa Yunani sampai sekarang. Di dalam katanya sendiri filsafat, filosofi, philos, sophos itu artinya cinta kepada kebijaksanaan atau kearifan. Dan sebenarnya kalau kita mulai
merenungkan, memikirkan hidup, dan kemudian kita berefleksi dan kemudian mendapatkan satu, oh saya memilih gaya cara hidup ini, atau saya punya pendapat begini. Nah itu sebenarnya sudah berfilsafat, dan disitulah kemudian kebijaksanaan akan muncul ya. Di dalam sejarah Yunani kita mendapatkan ini sebenarnya dengan orang mulai memikirkan apa sih hakikat segala sesuatu itu. Siap. Nah itu di zaman pra-Sokrates ya. Siap. Tapi nanti pada filosof seperti Sokrates, Plato, Aristoteles itu kemudian menjadi lebih mapan ya. Sehingga kita punya istilah-istilah seperti metafisika, epistemologi, etika, estetika, itu sebenarnya dari Yunani. Siap. Dan sudah kita kalau melihat mapan sekarang. Anak-anak muda di seluruh dunia, itu ada observasi bahwasanya mereka itu semakin kurang untuk melakukan critical thinking. Saya selalu melihat filsafat itu sebagai salah satu muara untuk siapapun bisa melakukan critical thinking, bisa menginvestigasi ulang apapun yang sudah dianggap benar sebelumnya, asumsi atau presumsi yang sudah dipertanggungjawabkan sebelumnya itu bisa diinvestigasi ulang. Apa yang menurut Pak Budi telah menyebabkan berkurangnya atau observasi bahwasanya critical thinking itu sudah berkurang akhir-akhir ini di kalangan anak muda? Ya, pertama memang karena mungkin di dunia pendidikan kita critical thinking tidak mendapatkan tempat ya. Okay. Mungkin itu yang bisa kita jelaskan bahwa kenapa anak-anak muda sekarang kurang kritis ya. Karena latihan kritis itu tidak ada di rumah, tidak ada di sekolah. Dan ini menjadi kemudian di masyarakat mereka pun tidak kritis ya. Dan memang pembawaan masyarakat kita memang tidak kritis. Kita lebih akomodatif, lebih harmoni ya. Karena critical thinking itu bisa membawa konflik. Siap. Konflik dalam arti mulai bahwa pikiran saya berbeda dengan pikiran Anda. Yang nanti kebijaksanaannya agree in disagreement ya. Saat persetujuan kita berbeda begitu ya. Kita setuju bahwa kita setuju dalam ketidaksetujuan kita. Nah itu kebijaksanaan yang bisa muncul, ya, tapi kita belum atau kita malah menganggap perbedaan itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang konflik gitu. Kita nggak biasa dengan perbedaan-perbedaan dan menganggap kalau berbeda ya berarti kamu sama saya konflik gitu. Tapi sebenarnya harusnya kita berbeda tapi kita tetap bersahabat, berteman gitu. Tapi ada juga kan konsep agree to disagree. Iya, ya maksud kan? saya itu. Itu kan musyawarah mufakat pada intinya kan. Iya. Ya kita harus bisa menerima perbedaan, tapi betul. kita bisa melakukan intelektualisasi. Betul. Nah ini saya juga ingin bertanya, apakah atau kenapa mata pelajaran filsafat itu nggak lebih banyak diajarkan di sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar mungkin atau menengah ke atas atau apapun lah. Nah itu apa yang menyebabkan? Ya ini pertanyaan yang penting sekali dan kita harus lihat ke sejarah di sejak kemerdekaan ya. Kenapa mata pelajaran filsafat tidak ada di sekolah ya? Dan itu memang pertanyaan yang sangat penting yang kalau kita mulai berpikir harusnya di sekolah minimal di SMA lah. Ada mata pelajaran filsafat itu perlu kita telusuri ya. Dan memang kita nggak punya sebenarnya sejarah di mana filsafat menjadi mata pelajarannya. Dan ini sesuatu yang sebenarnya sangat merugikan ya. Kita tidak mampu mengembangkan critical thinking di sekolah. Baru akhir-akhir ini ada pikiran harusnya di sekolah ada critical thinking. Dan itu kemudian dikembangkan dengan satu proyek-proyek di sekolah ya. Biasanya teman-teman LSM akan membantu untuk critical thinking supaya sekolah itu punya satu pendidikan untuk siswanya sehingga siswanya mulai bisa berpikir. Di sekolah-sekolah yang sudah lebih terbuka itu sebenarnya ada critical thinkingnya.
Iya. Sekolah-sekolah yang bagus di kota-kota besar biasanya ada ya. Iya. Saya ingin mengangkat mungkin observasi mengenai pendidikan di Indonesia. Kalau kita lihat dari seluruh rumah tangga yang ada di Indonesia, itu 88%. Itu kepalanya, mau ibunya atau bapaknya, itu tidak memiliki pendidikan tinggi. S1 ke atas. Kalau kita lihat elektorat di Indonesia, itu menurut data yang saya baca, 93%. Itu tidak memiliki pendidikan S1 ke atas. Dalam batas logika, kalau saya melihat, sulit untuk berharap bahwasanya disrupsi positif untuk kepentingan pendidikan itu bisa terjadi di rumah tangga. Ya kan? Yeah. Kalau 88% kepala rumah tangga itu nggak memiliki pendidikan tinggi, jadi ini satu-satunya disrupsi positif yang bisa dibuahkan. Itu di sekolah. Begitu anak ini meninggalkan rumah, dia pergi ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, atau universitas. Nah ini yang dibutuhkan adalah guru kan? Iya. Di sekolah yang berkualitas, satu. Kedua, syukur-syukur gurunya ini juga ngajar filsafat. Nah nggak tahu gimana saya jungkir balik mikir kayak begini, ini mungkin satu atau dua cara untuk supaya kita bisa mempengaruhi secara positif kualitas pendidikan di Indonesia. Dan kalau kita baca data itu kan ya IQ, rata-rata Indonesia itu kan 78, 79. Sangat rendah dibandingkan apa yang kita saksikan di Singapura, Korea Selatan di sekitar 105. Bahkan Yahudi Ashkenazi yang jauh di atas itu. Skor PISA kita, capaian untuk matematika atau STEM dan bahasa untuk anak-anak umur 15 tahun. Posisinya umur 69 dari 81 negara yang diukur. Saya nggak tahu gimana berpikir ini penting sekali untuk dilakukannya disrupsi untuk kepentingan pendidikan dari yang paling mendasar sampai yang paling tinggi. Gimana? Iya, saya setuju sekali dan ini kondisi yang sangat menyedihkan sebenarnya untuk pendidikan di Indonesia dan dampak pendidikannya juga akan kita lihat betul-betul tidak akan menjadikan kita sebagai bangsa tumbuh ya, berkembang, maju. Dari mana itu harus dimulai ya? Jadi penganggaran 20% dari APBN untuk Kementerian Pendidikan ternyata juga tidak mendongkrak ya kualitas pendidikan kita. Jadi sebenarnya setiap terjadi pergantian menteri itu selalu ada harapan-harapan baru ya. Tapi itu tidak terjadi. Jadi ini memang betul-betul satu keadaan yang perubahannya betul-betul harus radikal barangkali ya. Harus betul-betul melakukan sesuatu yang berbeda ya. Tapi kita selalu mengalami seperti yang kita sudah selalu lihat, ganti menteri, ganti kurikulum, dan tapi semuanya tidak memecahkan masalah. Itu problem yang besar sekali yang saya nggak tahu Pak Gita punya pikiran apa. Saya justru mau menggarisbawahi kepentingan kita untuk lebih memprioritaskan guru dibandingkan kurikulum. Ya. Bukan berarti kurikulum nggak penting, itu penting sekali. Tapi kalau menurut saya guru itu lebih penting daripada kurikulum. Guru lebih penting daripada teknologi. Saya di kubu yang percaya bahwasanya kalau seorang guru itu bisa berfilsafat, bisa bercerita, dia mungkin lebih bisa mengkonversi muridnya menjadi ahli fisika daripada seorang ahli fisika yang nggak bisa bercerita dan mungkin nggak terlalu ngerti filsafat untuk mencoba mengkonversi muridnya menjadi fisikawan. Nah ini saya ingin membandingkan dengan beberapa negara. Kalau Singapura itu seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, mereka bulat merekrut guru itu dari 20 persental paling atas. Dari lembaga pendidikan tinggi untuk ngajar. S2, S3 bahkan. Di Korea Selatan di 5 persental paling atas sebelum dia bisa ngajar dimanapun.
Di Indonesia mungkin agak beda. Pengrekrutan guru mungkin secara umum, tapi ada perkecualian seperti Bapak di Driarkara dan di tempat-tempat lain yang sudah terbukti sukses. Tapi ini harus dimasifkan kan, untuk pendidikan kita meningkatkan kualitas pendidikan. Gimana? Ya, memang kalau kita lihat bagaimana cara guru mengajar ya, itu kita akan prihatin ya, karena bahan-bahan itu tidak mendorong untuk berpikir ya. Sebenarnya dengan kurikulum yang lalu itu di mana siswa itu didorong untuk bisa belajar dari pengalaman ya, belajar dari keterlibatan dengan proyek-proyek, kemudian mendiskusikan, itu sudah jauh lebih baik ya. Ada banyak suasana atau atmosfer untuk bisa berdialog, berdebat ya. Daripada yang model yang sangat kuno, yang dulu dialami, mungkin saya alami, Pak Gita alami, atau orang tua kita alami, di mana guru mengajar. Kalau Paulo Freire punya istilah guru kecanduan mengajar, punya penyakit mengajar. Maksudnya mengajar ya dia ngomong aja di depan kelas. Siswanya tidak mendengarkan, dia nggak peduli, mungkin nggak tahu juga. Nah, tapi dengan melibatkan pendidikan atau istilahnya pendidikan yang berpusat pada siswa, itu sebenarnya itu cikal bakal yang bagus ya untuk bisa mengembangkan critical thinking ya. Jadi critical thinking bukan satu mata pelajaran formal begitu ya, tapi dia ada di semua mata pelajaran, ada di semua bidang studi, sehingga kemudian dilatih bagaimana berpikir dalam bidang studi itu. Nah sama, filsafat juga seperti itu. Kalau seorang guru fisika dia mengenal filsafat, dia akan mengajarkan filsafat dengan cara yang berbeda pasti. Membawa kepada refleksi-refleksi kenapa alam ini ada daripada tidak ada misalnya. Itu pertanyaan yang kalau hanya ditaruh sebagai pertanyaan biasa, ya itu pertanyaan agak aneh ya. Kok bertanya tentang sesuatu yang kayaknya nggak realistis. Tapi kalau orang siswa belajar kosmologi ya, tentang bagaimana Big Bang, dan kemudian mereka merenungkan, mulai diajak oleh gurunya untuk merenungkan kenapa akhirnya alam ini ada daripada tidak ada. Nah, itu pertanyaan itu menjadi bermakna karena ada kasus teori fisikanya yang diajarkan ya. Kenapa kemudian terjadi black hole ya, dan seterusnya. Itu banyak pertanyaan filosofis dari alam, karena memang filsafat di Yunani misalnya itu dimulai dari filsafat alam. Nah nanti tentang manusia, antropologi ya, tentang sejarah, macam-macam. Jadi bekal guru untuk berpikir filsafat itu sangat penting. Dahsyat itu kalau guru mengerti filsafat dari bidang studinya, dan dia mengajarkan hal-hal yang filosofis dari bidang studinya. Indah. Itu indah. Dan saya lihat guru-guru selama hidup saya selama ini yang sangat bergaung, itu adalah guru yang bisa memicu proses imajinasi. Ya, imajinasi di kepala saya. Tapi kalau guru semata dia hanya mengformulasikan, itu saya nggak terlalu ingat, gitu loh. Tapi kalau dia bisa memicu proses imajinasi, saya nggak lupa lah guru SD saya waktu kelas 3, guru SMP saya waktu kelas 2, dan seterusnya. Itu karena cara beliau bercerita atau mereka bercerita itu sangat memicu proses imajinasi. Itu mungkin karena kapasitas berfilsafat. Iya. Ya kan? Betul. Jadi kita punya penyakit ya sebenarnya di sekolah itu menghafal ya. Iya. Menghafal, ujian juga dari hafalan ya. Ini penyakit yang sebenarnya secara tradisional sudah sangat mengakar di Indonesia. Sebut mulai dengan pesantren ya. Pesantren itu sebagai satu model pendidikan yang sangat tradisional, sangat kuno. Sudah ada sebelum pendidikan modern yang sistem kelas ya dan kurikulum yang modern.
itu sebenarnya tradisi menghafal sangat kuat. Dan ini masih terus membekas pada kita ya. Sehingga hafalan-hafalan di dalam ujian itu menjadi hal yang penting. Ya. Tapi bukan sesuatu yang tadi istilah Pak Gita itu mengembangkan imajinasi ya. Siap. Dan mata pelajaran sastra tidak mampu mendorong ini ya di sekolah ya. Padahal pelajaran itu ada. Ya. Sastra Indonesia, bahasa Indonesia itu sebenarnya menjadi tempat di mana imajinasi itu harusnya dikembangkan dengan membaca novel-novel klasik Indonesia ya yang sangat banyak sebenarnya. Bapak, menurut Anda tuh gimana sih untuk membedakan antara filsafat dan dengan agama? Atau mengrekonsiliasi antara dua hal tersebut? Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat sejarah itu dua cara pandang dunia yang berbeda yang muncul dari dua kawasan. Filsafat dari Yunani. Siap. Dan filsafat itu juga sebenarnya berkembang di tengah agama di Yunani ya. Agama-agama Yunani ya, agama-agama para dewa itu ya, dewa-dewi itu. Sementara agama yang kita kenal agama sekarang, misalnya monoteisme, itu berkembang di daerah yang berbeda. Timur Tengah lah, terutama Israel, Palestina, itu daerah-daerah untuk agama Yahudi, agama Kristen, kemudian Arabia untuk agama Islam. Jadi ini daerah yang berbeda, dua daerah yang berbeda. Tapi yang menarik, perbincangan filsafat dan agama itu menjadi sesuatu yang betul-betul sangat menggairahkan ketika dua peradaban sebut saja begitu bertemu. Ini di masa yang disebut Helenistik. Siap. Masa Helenisme ya, ketika Iskandar yang Agung mulai mengembangkan kekuasaannya sampai ke India dan daerah-daerah yang ditaklukkan kemudian dibangun tradisi-tradisi Yunani atau Helenismenya itu. Dan ini kemudian menjadikan perjumpaan itu. Dan perjumpaan ini diawali dengan sesuatu yang kita melihat ada respon agama terhadap filsafat di Yahudi, di Islam, di Kristen. Yang awalnya mungkin beberapa pemikir mereka itu menyambut dengan gembira karena ini ada sesuatu yang dahsyat dari filsafat yang bisa menjelaskan agama. Begitu. Tapi ada juga momen di mana mereka melihat filsafat ini sebenarnya nggak cocok dengan agama. Maka kita bisa lihat di tradisi Yahudi, Kristen, Islam ada masa-masa filsafat dimusuhi atau disingkirkan. Misalnya kasus dihancurkannya perpustakaan Alexandria sebagai pusat dari filsafat pada waktu itu. Siap. Itu tanda bahwa ada konflik antara agama dengan filsafat. Di dunia Islam juga terjadi hal yang seperti itu, di mana pandangan-pandangan Yunani, terutama metafisika Aristoteles, paham ketuhanan yang diinspirasikan dari Aristoteles kemudian dikembangkan oleh para filosof seperti Al-Farabi dan Ibn Sina, itu dianggap sebagai tidak Islamik ya. Sehingga ada tokoh namanya Al-Ghazali mengatakan ada 20 kesalahan para filosof. Maksudnya para filosof ini terutama tadi Al-Farabi, Ibn Sina. Dan 3 menjadikan mereka kafir. Nah udah kata kafir dipakai sehingga kemudian ternyata ini berpengaruh ya ke dunia Islam. Selanjutnya apresiasi filsafat menjadi mundur. Yang sebelumnya sampai masa Al-Ghazali sangat pesat. Al-Ghazali sendiri seorang filosof yang terkemuka. Dia punya bukunya tentang filsafat yang memberi pengantar tentang filsafat yang berkembang pada masanya. Nah, tapi setelah dia merasa filsafat itu sesuatu yang berbahaya ya. Setelah dia menulis buku namanya Tahafut al-Falasifah, kerancuan berpikir para filosof itu, maka kemudian situasi mulai berubah. Tapi kita bersyukur itu tidak hancur sama sekali. Karena setelah beberapa ratus tahun kemudian ada tokoh yang mengkritik kembali Al-Ghazali. Dan ini menarik.
Karena kalau judul buku Al-Ghazali itu kan Tahafut Al-Falasifah, kerancuan berpikir para filosof. Ibn Rus menulis buku Tahafut At-Tahafut, kerancuan berpikir dari buku kerancuan berpikir. Nah itu menarik sekali, dan Ibn Rus inilah yang mempertahankan Aristotelianisme di dunia Islam. Tapi sayangnya setelah itu kembali kelompok-kelompok yang konservatif yang kemudian menganggap filsafat itu bahaya, dan Ibn Rus mengalami di masa tuanya diekskomunikasi ya. Al-Ghazali itu yang menurut beberapa observasi atau interpretasi di luar, itu yang kelihatan memprioritaskan revelations di atas penggunaan rasio. Apakah itu benar menurut Anda? Ya, ini kita bahkan ini bisa dikorelasikan dengan kemungkinan terjadinya penurunan scientific discovery yang begitu nyata terjadi selama 500 tahun. Ya. Dari abad ke-8 sampai abad ke-13 di Baghdad. Dan nggak terlalu kelihatan senyata seperti 500 tahun tersebut di 600-700 tahun berikutnya di zaman Ottoman. Kita harus kembali ke yang tadi saya sebut, ini ada dua model peradaban yang beda. Siap. Peradaban Yunani yang matang itu didasarkan pada rasionalisme, sebut saja begitu sederhananya. Peradaban Timur Tengah yang matang didasari oleh wahyu. Siap. Dua peradaban bertemu dan terjadi akomodasi yang dahsyat, sehingga kemudian terjadi suatu pengembangan agama dengan dasar rasionalisme. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita lihat sejarah Islam misalnya, itu dahsyat sekali. Bagaimana bisa ya para penguasa pada waktu itu, raja-raja, sultan-sultan, begitu terbuka pada pemikiran filsafat Yunani. Dan boleh dikatakan diakomodasi hampir semuanya. Hampir semuanya. Kecuali beberapa hal yang dianggap tidak cocok. Nah ini nanti revelation mulai dari sini. Dianggap tidak cocok. Yang tidak cocok di awal sejarah peradaban itu kan drama-drama Yunani. Yang lebih absurd ya. Yang nanti akan dihidupkan oleh para eksistensialis di tahun 60-an ya. Tahun 50-an, 60-an. Tapi di masa itu sudah disadari oleh para pemikir muslim. Ini gak cocok. Hidup kita sebagai muslim, sebagai orang beragama itu lebih optimis daripada yang absurd ya dari drama-drama Yunani. Kata drama sendiri juga menunjukkan absurditas itu ya. Nah tapi secara keseluruhan terjadi penerimaan penuh pada Aristotelianisme, sebut saja begitu. Pada filsafat Yunani secara lebih luas. Bahkan Aristoteles disebut sebagai guru pertama. Jadi guru pertama itu adalah Aristoteles untuk para filosof muslim. Guru keduanya baru Al-Farabi. Nah, jadi itu pertanda mereka mengapresiasi filsafat. Nah, dalam hal ini untuk pertanyaan Pak Gita tadi, sebenarnya kedudukan antara akal dan wahyu itu sebenarnya bagaimana? Apakah yang satu lebih tinggi daripada yang lain? Di kalangan muslim sejak awal itu sebenarnya diusahakan ada harmoni, ada dialog ya. Salah satu yang menarik untuk definisi filsafat Islam yang dikembangkan oleh para filosof itu, filsafat Islam adalah ilmu yang dasarnya sebenarnya tidak bertentangan dengan agama. Siap. Tapi cara menarasikannya dengan filsafat, bukan dengan kitab suci. Kalau dengan kitab suci bukan filsafat ilmunya, tapi wahyu, fikih kalau dia hukum, atau kalam kalau dia teologi ketuhanan, atau sufisme kalau dia menyangkut spiritualitas atau mistisisme. Nah, tapi kalau sudah menyangkut rasionalitas, itu sebenarnya filsafat itu dasarnya bukan wahyu, tapi tidak bertentangan dengan para wahyu. Kita tidak mendapatkan para filosof ateis di masa ini. Tidak ada para filosof ateis. Yang ada itu hanya para filosof yang kayaknya kok ateis ya, tapi sebenarnya dia nggak pernah bilang saya ateis.
istilah ateisme itu sebenarnya istilah yang baru di zaman modern. Ada Abu Bakar Ar-Razi misalnya, itu filosof muslim yang paling Aristoteles sebelum Al-Ghazali ya. Dan dia menganggap Tuhan itu tidak penting, tidak ada. Yang penting itu ya ajaran Aristoteles yang tentang bahan-bahan dasar alam semesta ini, yang semuanya abadi. Nah, tapi penyebutan dia ateis itu sebenarnya bias kita. Apakah dia ateis kita nggak tahu. Tapi saya hanya ingin mengatakan filsafat di masa ini sebenarnya boleh dikatakan menaruh penting agama. Ya, agama tidak dianggap sebagai supremasi, tapi didialogkan dengan filsafat. Ini sesuatu yang nanti menginspirasi kalangan Kristen di abad pertengahan. Mereka punya istilah yang menarik, fides quaerens intellectum. Beriman itu perlu mendapatkan penjelasan atau mendapatkan rasionalitas. Ini prinsip cara berpikir yang sangat dominan di abad pertengahan, sehingga filsafat abad pertengahan bisa menerima Aristoteles setelah sebelumnya mereka menolak Aristoteles. Tapi setelah mereka melihat, oh di dunia Islam kok kayaknya aman-aman aja. Tidak ada ateisme ya, tidak jadi ateis gitu ya setelah berfilsafat. Ya sudah kita pelajari dari dunia Islam. Nah ini masa-masa ketika Ibn Rushd diapresiasi dan setelah itu mereka menemukan sendiri, oh sumbernya ternyata di Yunani, dan mereka pelajarilah Yunani secara langsung. Tapi Ibn Rushd itu menjadi stimulannya, menstimulasi. Balik ke Baitul Hikmah. Kalau yang saya bisa ambil dari penyampaian Anda dan juga apa yang saya pelajari dari apa yang dilakukan di Baitul Hikmah, itu sangat kental dengan keterbukaan. Iya. Di mana mereka tuh terbuka sekali dengan ide atau praktek bahkan untuk mengundang siapapun dari manapun. Apakah dia ateis, dia Hindu, dia Buddha, Nasrani, Zoroastrian, Yahudi, Islam. Betul. Iya kan? Betul. Itu keterbukaan yang kalau menurut saya nyambung lah dengan Aristotelian. Itu filsafat, keterbukaan, ya kan? Dan itu dipadu luar biasa dengan pendekatan wahyu atau agama. Nah ini saya mau coba bungkus dalam konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Kita melihat anak-anak muda, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, itu menggunakan HP 8-10 jam sehari. Dan banyak yang dilihat itu nggak sehat. Ya kan? Nggak usah sebut nama lah, ya kan? Dan banyak yang sudah berteori, berhipotesa bahwasanya hal tersebut itu berkorelasi dengan degradasi spiritual. Degradasi spiritual? Iya. Maksudnya apa? Ya, mereka nggak bisa melakukan spiritualisasi seperti apa yang mungkin kita inginkan. Karena distraction atau distorsi yang luar biasa dari konten-konten yang mereka saksikan. Kita juga melihat kurangnya peningkatan kognitif di banyak negara. Nah ini kan dua hal yang semestinya spiritualitas dan kognisi atau rasionalitas yang semestinya ke depan harus diharmoniskan. Gimana ini penyikapan ke depan supaya satu, anak-anak muda di Indonesia IQ-nya naik dari 78,9, capaian pendidikannya secara STEM, secara bahasa, secara filsafat, secara apapun lah semakin keren ke depan. Terus juga spiritualisasinya jalan dan meningkat. Gimana? Ya, wah, ini persoalan besar sekali ya. Tapi mungkin kita bisa mulai dari yang kecil, dari yang sederhana. Fenomena
generasi sekarang yang terpapar dengan medsos ya, dunia digital, itu memang sesuatu yang perlu disadari atau diberikan satu pemahaman kepada generasi muda tentang positif negatifnya ya. Siap. Kita sebenarnya sudah memulai juga ya, ada banyak sekali training atau ada banyak sekali penjelasan-penjelasan di sekolah tentang mengatasi atau bersifat kritis terhadap medsos ya, untuk yang kita sebut hoax itu ya, tapi sebatas seperti itu, belum sampai kepada sesuatu yang sebenarnya bagaimana media sosial, internet, dunia digital itu bisa dipakai untuk mengembangkan diri ya, mengembangkan keagamaan, mengembangkan spiritualitas. Tapi yang terjadi sebenarnya kita mendapatkan banyak sekali konten dari medsos itu yang membuat kita menjadi lebih fanatik, lebih tertutup dan kurang terbuka. Jadi fenomena keterbukaan di Baitul Hikmah itu tidak kita dapatkan. Padahal ini menurut perasaan saya yang bukan generasi digital itu ya. Kita generasi yang terus pindah ya, terus hijrah ya. Padahal dari yang saya amati sekarang, dunia digital itu memberi kemungkinan besar sekali. Sangat. Untuk bisa mengembangkan diri. Kalau kurasinya benar. Ya, kalau kurasinya benar ya. Terus? Nah, jadi itu perlu dilatihkan. Bagaimana media sosial, bagaimana internet atau dunia digital itu memberi kemungkinan kita bisa tumbuh ya. Itu nggak ada pelatihannya di sekolah. Guru-guru kita juga mungkin tidak tahu itu. Guru kita hanya bingung saja nih kok sekarang anak-anak ternyata menjawab pertanyaan dengan AI gitu ya. Sesuatu yang membuat guru gelisah ya, dan anak-anak lebih tahu daripada gurunya ya, karena dia berkomunikasi dengan AI. Nah, hal-hal seperti itu tentu penting untuk dilatihkan, diberitahu tentang etika di dalam soal penggunaan AI ini. Tapi hal yang positif juga yang lain mungkin perlu diajarkan, dilatih bagaimana dunia digital itu memberi kemungkinan kita untuk bisa tumbuh. Ya. Tumbuh secara psikologis, tumbuh secara spiritual. Kalau kita tahu caranya. Sayangnya anak-anak kita, generasi muda terpapar dengan medsos-medsos yang terlalu, apa ya kita sebut, terlalu kontennya itu tidak mencerahkan. Nah, sebut saja pakai istilah filsafat. Kontennya tidak mencerahkan. Tapi saya bertemu dengan banyak generasi muda yang tahu bagaimana cara masuk ke dunia digital ini untuk mengembangkan diri. Dan untuk belajar, untuk terus belajar ya. Lebih dalam dari yang dia dapat di sekolah. Ini sebagai eksperimen ide aja. Untuk kepentingan capaian anak-anak muda atau pendidikan anak muda ke depan. Kalau umpamanya kita bulet mengseleksi guru seperti Anda lah untuk ngajar di seluruh sekolah, ya kan? Syukur-syukur itu bisa diramu, digabungkan dengan ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu apapun lah, sastra, ekonomi dan segalanya. Tapi ada unsur filsafatnya. Dan setiap guru di Indonesia itu sangat bisa bercerita. Itu satu. Dua, kebijakan, apakah itu dari pemerintah, dari sekolah, dari kantor, dari rumah tangga, untuk membatasi atau mengkurasi konten yang bisa disajikan ke anak-anak kita ke depan. Bahkan kalau mau lebih Spartan, pembatasan waktu penggunaan HP. Iya kan? Itu penting sekali. Iya kan? Ya, saya bukan anti penggunaan HP, tapi kalau menurut saya ini misalokasi sumber daya. Dan kalau dibatasi penggunaannya, bahkan dikurasi kontennya untuk kepentingan yang mulia ke depan, dipadu dengan tadi pengseleksian guru, jadi ini barang
Iya kan? Iya. Dan mungkin saja Setuju. kita bisa bukan hanya romantis, tapi bisa mengaktualisasikan sesuatu yang mungkin mirip dengan apa yang kita saksikan selama 400-500 tahun sampai Iya. abad ke-13. Ya. Gimana? Ya. Pak Budi? Setuju. Jadi kalau diringkas, yang pertama kita punya satu perkembangan yang sangat memberi kemungkinan ruang untuk tumbuh berkembang dengan adanya dunia digital, internet, big data, semua terhubung, yang dengan AI semuanya menjadi bisa diolah ya. Terus kemudian kepentingan guru yang bisa membawa siswa atau generasi muda untuk bisa mengakses ini secara positif ya. Wah, itu kalau terjadi ya sangat dahsyat ya, luar biasa itu. Tapi ini perlu melek digital, perlu melek istilahnya itu, literasi ya, literasi yang di Indonesia pada tingkat basic aja belum selesai. Betul. Membaca gitu, itu budaya membaca kita masih rendah sekali ya, dan ini sedih ya. Fenomena di mana banyak penulis-penulis yang kemudian mereka merasa apa gunanya menulis gitu sekarang, karena kalau mereka mengandalkan kehidupan dari penulis sebagai penulis atau menulis ya ternyata nggak bisa gitu ya. Makin sulit, toko buku mulai merasa bukunya banyak nggak dibeli, banyak yang tutup dan seterusnya. Jadi dalam soal literasi kita punya masalah yang besar sekali, dan kita memang hanya bisa mengharapkan supaya ini bisa ditumbuhkan. Tentu saja masyarakat bisa diharapkan, tapi sebenarnya pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam soal ini bisa berperan. Perannya sangat besar, tapi kita nggak ngelihat secara luar biasa gitu ya. Jadi ini suatu keadaan yang luar biasa yang harus diatasi dengan cara yang luar biasa dalam soal gap literasi ini. Ya. Tapi ini eksperimen ide lagi nih. Kalau saya hitung buku yang sudah terpublikasi, yang tercatat, itu kurang lebih 150 juta. 150 juta buku dari awal waktu sampai hari ini. Seluruh dunia? Di seluruh dunia. Jumlah orang dewasa di Indonesia kurang lebih segitulah, 140-150 juta. Ya. Kalau diamanahkan hari ini, setiap orang dewasa baca buku. Iya kan? Iya. Terus besok setelah baca buku, mereka suruh bercerita satu sama lain. Jadi itu barang. Iya. Ya kan? Seluruh kebijaksanaan yang terdokumentasi, konon ya, itu sangat bisa diceritakan ulang satu sama lain ke sesama orang dewasa di Indonesia. Itu hanya dalam konteks negara kita saja. Iya. Dan saya ngelihat ke depan itu, ya kalau kita mau mencerahkan masa depan, ya kita harus berani melakukan critical thinking untuk membuka diri, untuk menginvestigasi ulang apa yang mungkin kita lakukan itu nggak benar, atau lebih benar, atau sangat benar. Iya. Saya melihat filsafat ini penting sekali sebagai unsur untuk kepentingan kita membuka diri, untuk melakukan rasionalisasi, tentunya dengan harmonisasi, dengan pendekatan spiritual juga, agar harmonisasi tersebut itu membuahkan kejayaan. Seringkali kita menyampaikan keemasan diri kita sendiri di tahun 2045. Ini sebetulnya secara matematis masih mungkin. Iya kan? Tapi banyak unsur-unsur yang mungkin bisa mempersulit proses ke depan. Gimana? Ya, itu ideal sekali. Kita membayangkan seperti itu ya, tapi ternyata nggak bisa dilakukan oleh pemerintah kita atau oleh Kementerian Pendidikan.
yang membuat kita bertanya sebenarnya masalahnya di mana sih ya? Ya. Mungkin karena nggak ada concern ya, barangkali ya, concern tentang persoalan kita itu sebenarnya akan jauh bisa diatasi kalau budaya literasi itu diperkuat ya. Tapi ini ternyata juga tidak terjadi ya. Ya, nggak tahu bagaimana, ini berat. Nah, Anda tuh lama bernaung dengan cendekiawan yang luar biasa, Nurcholish Madjid. Iya. Ceritain deh, bagaimana beliau dan bagaimana pemikiran beliau. Iya. Salah satu hal yang saya bersyukur dalam perjalanan hidup saya itu, saya ketemu dengan cendekiawan Muslim yang dahsyat ya. Siap. Yang dahsyat. Mulai dari, tadi saya sudah sebut namanya Harun Nasution. Tapi dari beliau kemudian saya bisa kenal dengan tokoh namanya Johan Effendi. Tokoh lintas iman ya, yang hebat sekali di masanya. Dari beliau juga kemudian saya tersambung dengan Cak Nur, Dawam Raharjo. Dan beberapa lagi yang lain, nanti tentu di dalamnya akan ada Gus Dur, ada Buya Syafi'i Ma'arif. Nah tapi Cak Nur adalah tokoh yang saya cukup lama ya bersama beliau. Cukup lama menimba ilmu ya secara langsung. Kalau kayak istilah pesantren itu saya sebenarnya berguru pada beliau ya. Saya jadi asistennya lah, yang bawain tasnya gitu kira-kira. Dan kemudian menjadi moderator, membuka acara, membuka kelas selama 12 tahun. Tapi tanpa sadar terjadi suatu transformasi ilmu ya, menjadi ada transmisi, apa istilahnya itu. Siap. Ada ilmu yang mengalir ke saya. Sukses transfer. transfer teknologi. Transfer ilmu yang saya baru sadari dahsyat sekali, dan saya bersyukur sekali karena saya kemudian bisa mengenal pemikiran beliau sampai pada tingkat detailnya. Dan ini kemudian saya dedikasikan setelah beliau wafat itu dengan 2 buku ya, 2 buku besar. Untuk Cak Nur itu pertama ensiklopedi Cak Nur, di mana saya mencatat semua kuliah beliau dan membuat lebih populer, pendek-pendek sehingga orang bisa langsung tercerahkan dalam 1 menit. Itu istilah saya untuk buku itu, 1 minute enlightenment ya. 1 menit tercerahkan setelah membaca 1 kolom yang memang diedit ya dari kuliah beliau. Dan kemudian di tahun 2020 saya menerbitkan karya lengkapnya. Semua karya beliau ada dalam 1 buku. Masya Allah. Nah itu menjadi kenangan buat saya perjalanan saya selama 12 tahun bersama Cak Nur. Dan ini memang tokoh yang luar biasa ya. Apa menurut Anda yang dengan kondisi yang kita lihat sekarang dengan Indonesia, bahkan dunia, yang mungkin bisa membuahkan kegelisahan di Cak Nur almarhum, atau dan kebahagiaan di Cak Nur? Kalau kita lihat sejarah beliau ya, kegelisahan yang pertama itu terjadi pada tahun 60-an. 60-an dan kemudian tahun 70 awal ya. Kegelisahan di mana dia melihat kalangan Muslim Indonesia itu sudah terlalu terkungkung oleh politik ya. Sehingga tidak bisa melihat politik itu sebenarnya hanya media begitu ya. Siap. Tapi umat Islam sudah mensakralkan politik. Terutama dalam ide tentang negara Islam pada waktu itu ya. Dan kemudian partai Islam. Jargon Cak Nur kan Islam yes, partai Islam no. Itu tahun 70 ya. Itu kegelisahan beliau yang pertama. Yang kemudian dengan yang nanti disebut pembaruan Islam Cak Nur yang pertama tahun 70 itu mendobrak ini. Sehingga kemudian mulai berkembang satu pandangan baru
pertama bahwa negara Islam itu sebenarnya satu bentuk ijtihad saja. Kita boleh berijtihad yang lain, dan kemudian berijtihad yang lain inilah yang menjadi berkembang, yaitu negara Pancasila. Nah, itu akibat dari pemikiran Cak Nur. Dan kemudian Partai Islam tidak harus, kalau pada waktu itu Masyumi atau yang diharapkan direvitalisasi atau dihidupkan kembali setelah Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno. Sehingga kemudian kalangan Muslim bisa mengembangkan diri di partai apa saja. Dan misalnya Golkar, macam-macam P3, semua tidak harus Islam gitu ya. Jadi ini juga buah dari pikiran Cak Nur, sehingga kita punya tokoh-tokoh Muslim yang besar di Golkar pada tahun 70-an, 80-an nanti. Nah, itu kegelisahan Cak Nur yang pertama ya, soal agama dan politik, agama dan negara. Nanti di tahun 80-an itu akan lebih detail ya, lebih substantif tentang demokrasi. Kegelisahan Cak Nur tentang demokrasi ya. Yang dimulai dengan isu toleransi. Yep. Nah, toleransi ini isu yang rupanya pada tahun 80-an akhir 90-an ini menjadi sangat penting ya. Dan perkembangan Indonesia yang harusnya filsafat atau pandangan tentang toleransinya kuat ya. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika kan, dan kita di Indonesia sangat beragam secara etnik, secara agama, secara ras, macam-macam. Yang di masa Orde Baru disebut dengan Sara, 4 kata itu, 4 huruf Sara. Dan Sara itu sebaiknya tidak dibicarakan karena itu sensitif ya. Nah, itu zaman Orde Baru. Tapi sekarang Sara harus dibicarakan. Dan Sara harus betul-betul dipahami dan kita menghormati perbedaan-perbedaan akibat Sara itu. Nah, tapi halangan utama itu, nah ini kegelisahannya Cak Nur, itu di agama. Agama ternyata dalam pandangan penafsiran yang umum di publik tidak memberi kemungkinan untuk pandangan yang terbuka seperti ini. Pandangan yang disebut dengan pluralisme. Nah, pluralisme lebih daripada hanya toleransi. Di dalam pluralisme ada unsur penghargaan, ada unsur kalau kita sebut dengan 2 kata itu mutual understanding, mutual respect. 2 hal ini penting sekali. Dan ini kalau sekarang kita menyebut toleransi yang aktif ya. Karena toleransi kadang-kadang pasif ya. Nah, ini Cak Nur tahun 90. Kalau milestone-nya 92 lah. Jadi Cak Nur ini orang yang keren sekali. Dia punya 2 milestone dengan 2 paper. Tahun 70 tentang agama dan politik, agama dan negara, pembaharuan Islam. Dan tahun 92 berarti 20 tahun kemudian ya, 22 tahun kemudian itu tentang pluralisme. Dan di situ memberi kemungkinan kita untuk membangun sebuah filosofi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika yang kalangan Muslim dari Cak Nur dapat ininya. Dapat tafsiran teologisnya yang mendalam sekali, yang sebelum Cak Nur nggak ada. Ini betul-betul baru ya. Hal yang baru dari Cak Nur yang kita sadari sekarang. Sebelum Cak Nur sebenarnya orang nggak bicara pluralisme. Taken for granted aja. Ya ada Bhinneka Tunggal Ika, tapi karena belum ada pikiran-pikiran garis keras, intoleran yang muncul, kita tidak merasa ada masalah gitu. Tapi setelah 90-an, setelah reformasi itu ternyata kita mengalami satu perkembangan di mana ada ide-ide transnasional yang masuk, yang kemudian mencegah kita untuk membangun suatu keindonesiaan yang beragam ya. Nah, itu menarik ya, Cak Nur yang kedua ya. Saya seringkali menyebut Cak Nur 1 dan Cak Nur 2 ya. Dan ini saling melengkapi ya. Terus kebahagiaan beliau? Itu kan kegelisahan beliau. Beliau jawab dengan satu pemikiran yang positif dan optimis. Positif, yang secara pemikiran keagamaan itu suatu paradigma baru. Paradigma baru tahun 70 dan tahun 92. Nah, dan kalau sekarang generasi setelah Cak Nur sudah mengamini semuanya, menerima ini sebagai pandangan yang bisa dikembangkan lebih lanjut, tapi dasarnya sudah selesai. Kita menerima Indonesia sebagai negara Pancasila
yang memberi ruang kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. Dan yang kedua itu berarti kita mengembangkan toleransi, kebinekaan, pluralisme. Yang mulai dari teologi kemudian menjadi pluralisme yang lebih, kalau istilah teman-teman aktivis itu pluralisme kewargaan. Siap. Jadi sebagai warga negara kita sama gitu. Kayak itu kegelisahan dan dibangun, kemudian beliau membangun teologi untuk itu. Yang dari teologi menjadi politik ya. Terus yang kedua kebahagiaan. Apa yang beliau tuh sangat positif mengenai apa atau perkembangan di Indonesia selama ini? Optimisme beliau tuh terkait dengan hal-hal apa itu? Nah, yang menarik itu beliau optimis dengan satu kelompok yang mengalami marginalisasi di masa Orde Baru, yaitu kelompok santri. Siap. Santri. Cak Nur ini kita tahu dia latar belakang pesantrennya. Dia seorang santri ya. Dan dia bisa melihat ada hal yang positif dari pandangan hidup, pandangan dunia santri atau pesantren yang akan memberi kontribusi positif untuk keindonesiaan. Nah, beliau sangat percaya sekali nanti di Indonesia ini akan berkembang suatu pandangan di mana kontribusinya itu dari pesantren. Siap. Nah, ini sesuatu yang di masanya ini gagasan yang agak aneh ya. Agak aneh karena kita mengalami masa-masa pesantren mengalami diskriminasi. Pesantren mengalami julukan-julukan di mana misalnya sering disebut kaum sarungan sebagai kaum yang tidak terpelajar dan sebagainya begitu ya. Tapi dari elaborasi keagamaan pandangan pesantren oleh Cak Nur dalam masa yang panjang, dia melihat bahwa pandangan Islam sebagai mayoritas Muslim, mayoritas penduduk Indonesia akan memberi pengaruh hal yang positif pada keindonesiaan. Nah, ini yang dia elaborasi seumur hidupnya, yang kemudian kita sebut pandangan Islamnya Cak Nur gitu loh. Sebenarnya itu pandangan pesantren. Dan Cak Nur menyebut nanti akan ada suatu intellectual booming dari kalangan pesantren yang sudah dia keluar dari dunia pesantrennya. Ada yang menjadi sarjana yang bukan sarjana agama. Dan di mana-mana kita akan melihat ternyata afiliasi-afiliasi primordial mereka ke pesantren. Nah, itu hal yang sangat diharapkan oleh Cak Nur. Dan dia percaya sekali akan muncul satu generasi yang dia sebut dengan santri yang canggih. Akan munculnya satu generasi santri yang canggih yang akan membangun keindonesiaan. Yaitu harapan besar Cak Nur dan booming intellectual booming atau booming sarjana tahun 70-an itu menjadi penanda-penanda itu. Ya. Nanti penanda yang hebatnya adalah ICMI. ICMI tahun berapa itu ya, 90-an lah. Dan ICMI ada pro kontra soal itu, tapi ICMI itu menggambarkan bagaimana kalangan sarjana muslim itu bisa punya kontribusi kepada keindonesiaan. Nah, itu yang Cak Nur bahagia ya, Cak Nur sangat yakin ya. Siap. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang tentu Cak Nur akan sedih juga ya. Pasti dia akan sedih dan dia merasa ada banyak hal yang salah yang mungkin perlu diperbaiki ya. Kalau terkait dengan poin-poin beliau yang kental dengan unsur pluralisme, toleransi, ya, bahkan harmonisasi, itu kalau saya coba bungkus dalam konteks Asia Tenggara, yang sekarang populasinya 700 juta, Indonesia 280 juta. Ini kalau saya tarik 2000 tahun terakhir, angka kematian berdasarkan perbedaan pandangan atau opini yang terkait dengan etnisitas, ras, agama, bahkan kedaulatan, itu nggak lebih dari 10 juta selama 2000 tahun. Maksudnya orang yang memperjuangkan yang berantem isu itu tadi karena isu-isu itu kemudian, isu SARA atau apapun lah. Tapi kalau saya bandingkan dengan Eropa, selama durasi yang sama, 2000 tahun, berdasarkan atribut yang sama, gonta-ganti gontok-gontokan ini, angka kematian itu 190 juta selama 2000 tahun.
Yang mana Perang Dunia Pertama dan Kedua saja itu memakan lebih dari 100 juta nyawa. 1914 sampai 1945. Durasi 30-an setahun. Nah, ini menggarisbawahi bahwa kita di Indonesia, bahkan kita di Asia Tenggara, itu sangat cinta damai. Iya. Iya kan? Iya. Empiris. Iya. Di bawah 10 juta, 190 juta. Nah, ini yang kalau menurut saya harus dinarasikan, dipromosikan, bahwa baseline kita itu sudah kental dengan kedamaian dan perdamaian. Betul. Tinggal apa nih langkah berikutnya? Kalau menurut saya kognisi. Iya kan? Kalau kita sudah saling memahami satu sama lain, kita nggak mau terlalu gontok-gontokan. Tinggal gimana kita bisa mendidik diri kita sendiri untuk lebih bisa cakap, naruh makanan di atas meja. Cakap menyehatkan diri. Cakap, syukur-syukur meningkatkan nilai moral, nilai budaya, nilai spiritual. Syukur-syukur cakap mendistribusikan public goods. Ya kan? Nah, ini saya mau coba tarik lagi ke observasi berikutnya. Populasi dunia itu 8 miliar. Populasi muslim di seluruh dunia itu 1,8 sampai 2 miliar. Anggaplah 20-25% dari total populasi dunia. Tapi kalau saya ukur ekonomi atau nilai ekonomi yang nyambung dengan negara-negara muslim majority ataupun negara Islam, itu masih di bawah 10%. Iya, betul. Dari total kue ekonomi dunia. Sedangkan populasi Nasrani itu 30-an% dari total populasi dunia, tapi ekonomi yang dikontrol oleh kaum Nasrani itu 60-70% dari total PDB dunia. Nah, itu mungkin karena investasi mereka untuk kognisi. Iya kan? Penggunaan akal. Penggunaan wahyu. Penggunaan apapun lah, ya kan? Ya, saya coba menjemput aja poin-poinnya Pak Budi gitu loh. Kalau menurut saya kognisi penting, Pak. Setuju. Kita udah damai. Betul. Tapi kita kue ekonominya tuh masih 5-10% dari total ekonomi dunia, walaupun populasi kita 25% dari populasi dunia. Sedangkan kaum Nasrani, Protestan, Katolik, dan lain-lain, itu 30-an% dari populasi dunia, tapi mereka nyambung dengan kurang lebih 70% dari perekonomian dunia karena investasi mereka di kognisi. Ya. Gimana? Iya. Itu ironi. Kita punya wahyu pertama Iqra, tapi ternyata kita tidak mencapai apa yang tadi Pak Gita kemukakan ya. Dunia Muslim sebenarnya paling terbelakang lah dari semua bangsa atau agama di dunia ini. Saya nggak tahu kalau dibandingkan dengan Afrika ya. Tapi itu jelas, sangat jelas ya. Nah, pikiran-pikiran kayak Cak Nur itu sebenarnya memberikan harapan pada kita. Untuk bagaimana kita bisa mulai bergerak lah. Supaya 100 tahun kemudian itu terjadi perubahannya. Dan kita punya sejarah panjang yang bagus ya. Dunia Muslim itu. Yang kalau dalam bahasa Cak Nur. Sebenarnya dunia Muslim itu punya kejayaan sampai Perang Dunia Pertama. Lepas debat soal Ottoman Empire yang mungkin ada banyak hal yang bisa dikritisi ya. Tapi secara pengaruh sebenarnya sampai Perang Dunia Pertama itu dunia Muslim masih besar ya. Ini untuk menghibur diri ya. Siap. Nah tapi setelah itu kita mengalami keterpurukan yang semakin dahsyat ya. Sistemik ya. Mulai satu persatu dunia Muslim kemudian harus berjuang untuk kemerdekaannya kan. Setelah Perang Dunia Kedua terutama. Indonesia termasuk yang
awal juga dalam soal ini. Tapi negara-negara lain setelah Indonesia, ada yang muncul dengan satu perjuangan heroik kayak Indonesia, ada yang muncul karena diberi oleh, misalnya di Timur Tengah lebih banyak yang diberi oleh Inggris dan sekutunya ya untuk menjadi sebuah nation, modern nation state ya. Turki termasuk juga sangat berjuang ya ketika mereka harus melawan para sekutu karena kalah perang dan supaya tetap bisa eksis ya dengan Turki yang seperti sekarang. Nah, jadi memang kita ada dalam situasi yang sedang tumbuh ya. Dan saya melihat ke depannya sebenarnya kita harusnya seperti Cak Nur itu, optimis ya. Kita optimis bahwa dunia muslim akan bangkit dan sekarang kita tidak waktunya lagi, bukan waktunya lagi kita sekarang muslim, Kristen, tapi kita bersama sekarang ini. Kita ada dalam suatu dunia global bersama dan bagaimana kehidupan bersama ini bisa kita kembangkan. Agama bukan menjadi hal yang eksklusif, tapi agama itu warisan kita bersama ya. Kalangan muslim mengapresiasi Kristen dan dalam Kristen ada banyak kekayaan rohani maupun kekayaan teologisnya. Juga agama-agama seperti Hindu, Buddha dan kita mengapresiasi bersama. Dan saya kira di dalam konteks keindonesiaan kita perlu itu. Perlu menghidupkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks kita punya kekayaan bersama yang luar biasa. Dari tradisi agama-agama. Tentu dari Islam sebagai mayoritas, kemudian dari Kristen, nanti ada Hindu, ada Buddha dan seterusnya. Bahkan pada kepercayaan-kepercayaan lokal yang sekarang mulai diapresiasi. Saya mau balik sedikit ke poinnya Anda mengenai kulminasi atau bahkan ujungnya kejayaan Ottoman di akhir Perang Dunia Pertama 1917. Kalau menurut saya ini nyambung dengan beberapa atribut. Yang pertama, nggak bisa dipungkiri bahwa negara-negara Eropa Barat itu berhasil bukan hanya mengambil, tapi menyempurnakan ilmu-ilmu yang bahkan dikembangkan di zaman Abbasiyah. Ya kan? Iya. Medicine itu dari Ibnu Sina. Ya kan? Pengetahuan optik, pengetahuan matematika, aljabar, Al-Khwarizmi dan segalanya itu disempurnakan. Betul. Yang termanifestasi dalam Renaissance yang terjadi di Eropa Barat. Sebetulnya Eropa secara keseluruhan, tapi lebih di Eropa Barat. Kedua, kalau menurut saya, alih teknologi atau ilmu tersebut itu diberdayakan oleh Eropa Barat. Portugal, Belanda, Spanyol, Inggris, untuk kepentingan kolonialisasi, untuk melakukan wealth transfer, pengalihan kekayaan. Ya, India selama 300 tahun di bawah Inggris, banyak tuh ekonom-ekonom sudah mengeluarkan hitungan nilai ekonomi yang diambil atau beralih lah dari India ke Inggris selama 300-an tahun. Itu dalam mata uang sekarang itu nilainya kurang lebih 45 triliun dolar. Yang ketiga tentunya kalau saya lihat selama 600-an tahun Ottoman itu keterbukaannya para sultan itu nggak seperti apa yang saya lihat di zaman Abbasiyah. Mungkin ada perkecualian, Mehmed, Sulaiman, ya kan. Tapi mereka tuh nggak seterbuka seperti apa yang dilakukan Al-Mansur, Harun al-Rashid, Al-Ma'mun. Ya. Untuk membuka diri, untuk mengundang siapapun dari manapun. Untuk berdialektika, berintelektualisasi. Memang kekuatan militer Ottoman itu cukup berkesinambungan. Tapi karena mereka nggak membuka diri untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Ya seperti yang Anda bilang lah tadi, masjid dan struktur-struktur yang kita lihat di Turki itu masih indah sekali sampai sekarang kan. Iya, dahsyat. Tapi
Ya untung aja mereka nggak dihantam oleh hulagukan seperti yang terjadi di tahun 1258 kan. Nah ini kalau menurut saya ke depan nih ya, saya sih selalu berpikir kita butuh keterbukaan, kita butuh berfilsafat, Betul. kita butuh tentunya spiritualitas supaya keharmonisan itu lebih bisa berkesinambungan, dan itu sudah terbukti selama 2000 tahun di Asia Tenggara. Kayaknya relatif kita lebih harmonis daripada peradaban lain, geografi lain, bangsa lain, negara lain. Ya kan? Ini bekalnya udah kuat sekali. Tinggal kognisinya nih. Kognisi kalau menurut saya bisa ditingkatkan. Ya salah satunya dengan keterbukaan. Nah saya mau tambahkan nih supaya lebih dramatis. Ini kan tatanan dunia semakin multipolar. Kalau dulu tuh bipolar, yang berkuasa, unipolar bahkan, unipolar. Yang berkuasa ya cuma si itu aja, dia yang bisa mendikte siapapun lah 193 negara untuk ngikutin dia. Kalau sekarang multi, karena ada BRICS, Brasil, Rusia, India, China, South Africa, ada Turki, ada Meksiko, ada Indonesia, Nigeria, yang revisionismenya itu cukup niscaya. Dan ini akan berkelanjutan. Nah, jadi pemain-pemain ini kan semakin banyak. Tapi peraturan juga semakin nggak terlalu berlaku, nggak terlalu laku. Karena unsur revisionis tadi, yang mau dikembangkan oleh negara-negara yang dulu mungkin pendapatan per orangnya di bawah $500, sekarang udah puluhan ribu dolar. Nah ini kalau menurut saya Indonesia sangat bisa berperan, ya kan? Dalam konteks satu, pemainnya lebih banyak, dua, peraturan semakin akan direvisi, tiga, fluktuasi semakin meningkat. Dengan bekal yang luar biasa, kental dengan damai, dengan bekal upaya optimisme kita untuk meningkatkan kognisi. Kayaknya dengan populasi 280 juta bisa muncul nih ke permukaan. Ya. Gimana? Saya mau komentari dulu soal keterbukaan itu ya. Siap. Survei dunia tentang seberapa penting agama ya. Ini relevan untuk kita bicarakan dalam konteks Indonesia. Dan kenapa pikiran seperti Cak Nur, Gus Dur, dan seterusnya itu sangat penting dan akan memberi pengaruh dalam soal yang tadi Pak Gita kemukakan. Jadi negara-negara seperti Indonesia dan beberapa lagi negara yang lain itu menganggap agama itu penting sekali. Kalau nggak salah 93% Indonesia itu termasuk salah satu dari yang tinggi ya. Ada yang lebih tinggi tentu. Kayak Pakistan mungkin lebih tinggi. Jadi agama itu penting sekali. Agama itu akan memberi pengaruh banyak sekali dalam kehidupan sosial dan politik. Mungkin kita orang-orang yang sudah sebut saja melampaui agama begitu ya. Sehingga fakta ini adalah sesuatu yang mungkin tidak terlalu penting gitu ya. Tapi kalau kita lihat studi itu, ternyata orang Indonesia sangat mementingkan agama. Dan ini berarti memang kita harus, kalau kembali ke soal keterbukaan, kita harus mengembangkan keterbukaan mulai dari agama ini sendiri. Supaya keterbukaan yang lain menjadi lebih mudah ya. Nah saya kira di sini breakthrough-nya Cak Nur, Gus Dur ya. Mereka mampu membangun bagaimana kita punya satu model keberagamaan yang terbuka. Kalau istilah populer sekarang yang moderat ya. Beragama kita tidak ekstrim ya. Tapi kita moderat. Dan moderasi ini yang pertama adalah kita sangat terbuka kepada pikiran-pikiran baru. The idea of progress itu yang biasa dikemukakan sebagai kemajuan disebabkan oleh ini ya. Terutama tentu demokrasi, tentu hak asasi manusia, tentu isu-isu kesetaraan, ya, kebebasan, dan seterusnya. Ini sesuatu yang di tahun 90-an dan awal reformasi menjadi pergulatan besar dari pemikiran Islam di Indonesia
yang sudah distimulasi oleh orang seperti Cak Nur dan Gus Dur ya. Jadi kita beruntung sekali karena sebenarnya kita punya benihnya sekarang ya. Kalau agama itu dianggap penting bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, kita sebenarnya sudah punya satu pemikiran yang relatif diterima bahwa beragama itu harusnya terbuka ya. Walaupun sana sini masih ada masalah ya. Ketertutupan, intoleransi, fundamentalisme, ekstremisme masih ada. Tapi gambaran besarnya sudah ke sana. Jadi saya kira dari situ kita boleh optimis ya. Ini kita udah ngebahas banyak mengenai filsafat, mengenai keterbukaan, mengenai keagamaan. Tersambung dengan Pancasila. Ya. Ini gimana nih untuk merekonsiliasi atau memandang semuanya ini dalam kesatuan untuk kepentingan kita ke depan? Ya, Cak Nur punya pikiran yang sangat mencerahkan ya soal penerimaan Pancasila ini. Dia sebut Pancasila ini adalah common platform ya. Siap. Titik temu atau pakai istilah teknisnya itu kalimatun sawa yang ada dalam Al-Quran. Jadi dasar keagamaan untuk menerima Pancasila sebenarnya relatif sudah selesai. Dan ini dengan pergulatan ide yang dahsyat sekali. Di mana kita punya sidang konstituante tahun 55 yang sebagian atau boleh dikatakan semua partai Islam ingin negara Islam, sampai kita lebih terbuka, lebih akhirnya menerima negara Pancasila dengan pembaruan Cak Nur yang pertama tahun 70-an, kemudian Cak Nur yang toleransi tahun 92, Gus Dur primumisasi Islam dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita sudah sangat kuat ya dalam penerimaan Pancasila ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya Pancasila itu memang betul-betul hidup dan bisa dihidupkan. Ini tantangan besar sekarang ya. Karena kita masih melihat ada banyak paradoks ya. Kita punya Pancasila yang moral Pancasila bilang begini, tapi moral yang nyata hidup di masyarakat tidak seperti itu. Jadi kita punya dua sumber agama yang ini juga menjadi sumber Pancasila, dan sumber Pancasila sendiri yang menjadi sumber konstitusi kita, tapi kita masih belum bisa menjalankan itu dengan baik ya. Yeah. Nilai-nilai keindonesiaan kita masih rapuh sebenarnya, terutama dalam soal-soal seperti demokrasi yang sejati. Kita demokrasinya masih prosedural, tapi demokrasi yang prosedural pun sekarang sudah mengalami kerusakan-kerusakan di sana sini ya. Padahal harusnya demokrasi yang substantif, yang para pemikir agama ini sudah mensupport agama Islam maupun Kristen, mendukung bahwa kita harusnya demokrasi yang lebih substantif. Tapi indeks demokrasi kita semakin turun ya, terus turun. Kedua soal korupsi, tentu ini suatu yang dahsyat sekali yang entah bagaimana cara memecahkan masalah ini ya. Saya tuh di kubu dan saya sepakat bahwasanya Pancasilaisme itu memiliki banyak unsur. Salah satunya demokrasi, yang mana saya melihat banyak demokrasi di dunia itu terlalu cepat berbangga diri sebagai demokrasi hanya karena mereka bisa mendistribusikan kekuatan. Ada yang lebih bisa mendistribusikan kekuasaan, ada yang tidak. Tapi kalau menurut saya yang lebih penting adalah untuk sebuah demokrasi itu bisa mendemokratisasikan public goods, termasuk kesehatan, termasuk kesejahteraan, termasuk intelek, termasuk nilai moral, termasuk nilai budaya, termasuk nilai spiritual. Nah, seringkali kalimatnya stop di pendistribusian kekuasaan, bukan pendistribusian public goods yang termasuk hal-hal seperti yang tadi saya sampaikan. Itu gimana, Pak? Itu sudah pemikiran demokrasi yang lebih mendalam, ya, yang lebih substantif ya, yang mungkin di negara-negara Skandinavia kita bisa lihat contohnya ya.
yang tentu di negara-negara jujur di Asia Tenggara, Singapura, kalau menurut saya patut dianggap sebagai demokrasi. Ya. Walaupun dulu tidak terlalu demokratis, tapi dalam 20 tahun terakhir mereka lebih bisa memberikan ruang ke oposisi, memberikan ruang ke media lokal ataupun internasional. Tapi yang pasti mereka sangat bisa mempertanggungjawabkan pendistribusian public goods. Ya, betul. Inteleknya bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin pandangan kita tentang Singapura, Malaysia, China mungkin sekarang harus berubah ya, karena kita punya pandangan dulu ya ketika masa reformasi bahwa negara-negara ini sebenarnya negara-negara yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi ketimbang demokrasi, sehingga mereka sebenarnya bukan negara yang demokrasi gitu ya, tapi negara yang sebenarnya otoritarian ya. Saya akhir-akhir ini sekarang ada terjadi perubahan ya. Betul. Perubahan yang mungkin kita juga harus mengamatinya ya. Sementara mereka dulu ya, saya masih ingat teman-teman saya di Malaysia yang merasa Indonesia itu terlalu ramai, terlalu gaduh ya dengan demokrasinya. Yang kemudian kita atau saya waktu itu membela diri dengan mengatakan itu sangat penting ya. Kehebohan, keramaian, kegaduhan itu sangat penting untuk demokrasi. Saya sih oke-oke aja, mau ramai mau gaduh, asal makanan ada di atas meja, asal fasilitas kesehatan asal nilai moral, nilai sosial, nilai apapun lah, itu harus terdistribusikan juga. Betul, setuju. Bahkan akhir-akhir ini saya menyampaikan hal-hal yang cukup paradoksal. Salah satunya, Tiongkok itu eksis sebagai otokrasi, tapi berhasil mendemokratisasikan talenta. Sedangkan banyak demokrasi di dunia itu menarik. Ya, menarik. Iya, bahkan banyak demokrasi di dunia tidak berhasil mendemokratisasikan talenta. Di mana Tiongkok itu kalau merekrut, mengseleksi talenta itu bulat berdasarkan meritokrasi, bukan berdasarkan patronase dan atau loyalitas. Tapi banyak demokrasi di dunia itu lebih suka, nggak tahu gimana mengseleksi talenta lebih berdasarkan patronase dan atau loyalitas, bukan meritokrasi. Itu paradoksal sekali. Ya, jangan menyebut diri sebagai demokrasi kalau kita nggak bisa mendemokratisasikan talenta. Ya, menarik. Ini pengertian yang baru ya, yang tidak dibicarakan ya soal yang seperti ini ya. Kita terlalu menyempitkan demokrasi kepada hal-hal yang politis dalam arti politik praktis itu ya, tapi tidak dalam politik dalam arti yang lebih luas ya, yang tadi disebut itu common good atau kemaslahatan bersama ya. Ya, ini menarik. Bahkan ya ini adalah tulisan dari seorang guru di sekolah di Amerika yang menyampaikan bahwa liberalisme itu akhir-akhir ini nggak kelihatan cespleng atau kinclong karena terjadinya dua distorsi. Satu itu yang disebut neoliberalisme yang nyata tidak berhasil mendemokratisasikan modal. Sehingga modal itu hanya lari ke tempat-tempat tertentu saja, kode pos tertentu, tidak ke seluruh kode pos. Ini yang menyebabkan kesenjangan semakin meningkat. Ini empiris, Gini coefficient ratio meningkat di seluruh dunia, negara maju, negara berkembang, negara miskin. Jadi ini eksperimen ide yang nggak berhasil, neoliberalisme. Kedua, distorsinya adalah woke liberalisme, yang mana ini konsep atau derivatif dari konsep liberalisme yang melakukan identifikasi terhadap identitas tertentu berdasarkan seksualitas, berdasarkan gender, berdasarkan etnisitas, ras, apapun lah. Itu sih sangat mulia kalau menurut saya. Tapi kadangkala mereka nggak bisa membedakan mana yang semestinya menjadi root, mana yang menjadi fruit, mana yang menjadi akar, mana yang menjadi buah. Yang semestinya jadi buah, tapi mengakarkan diri. Nah, ini yang mendistorsi pemikiran awal mengenai liberalisme. Akarnya harusnya apa?
liberalisme. Liberalisme. Iya kan? Ya. Kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk mengekspresikan. Tapi jangan terlalu bebas sehingga terjadi over-identifikasi. Ya kan? Nah, ini profesor namanya Frank Fukuyama. Iya, dia kita sama-sama di Stanford. Beliau yang mencoba menjustifikasi kenapa teman-teman yang di kiri itu akhir-akhir ini semakin kedodoran melawan teman-teman yang di sebelah kanan. Karena yang di kiri ini yang semestinya merangkul ideologi liberalisme nggak bisa keren karena terjadinya distorsi tadi, dua distorsi tersebut. Neoliberalisme dan woke liberalism. Jadi dalam konteks perpolitikan di dunia, kalau yang di kanan, ini kalau dia berkampanye, dia lebih gampang dengan menjual intimidasi atau ketakutan. Sedangkan yang di kiri, dia harus menjual pesan yang kental dengan harapan. Tapi problemnya kalau kita menjual harapan, kita harus kredibel kan. Yeah. Tapi begitu ketahuan ternyata di SMA IP-nya cuma 2,5. Waktu kuliah 2,5. Wah, ini nggak kredibel kok dia memberikan pesan harapan. Nah, itu hancur. Jadi ini semakin bergeser kalkulus politik di dunia. Kalau menurut saya ya, 5-10 tahun ke depan akan bergeser ke kanan ideologi dari kiri ke kanan. Karena semakin meningkatnya kesenjangan. Apakah itu terkait dengan kekayaan, pendapatan, peluang, dan pertumbuhan ekonomi yang semakin sentripetal, bukan sentrifugal. Sentripetal dalam arti, ya yang tadinya harus berkembang di kota sekunder atau di daerah, ini terserap ke kota primer. Ini nyata. Makanya kita lihat pemimpin-pemimpin yang semakin kelihatan kok makin ke kanan. Di India, Modi, di Amerika, Donald Trump, di Italia, Meloni, di Hungari, Viktor Orban. Kalau pemimpin yang ke kanan tapi tidak seperti itu ada? Masih ada, tapi saya ngelihat ini keniscayaan ke depan. Dan saya berani memprediksi ini akan semakin banyak. Kelihatan pemimpin-pemimpin yang lebih mau menjual pesan-pesan yang kental dengan ketakutan dan intimidasi. Awas loh. Hati-hati, karena ini yang nyebrang di perbatasan bakal melakukan hal-hal yang kurang berkenan. Wah, goyang kan? Iya, nah itu laku tuh. Dan dia nggak perlu menjual kredibilitas. Dia hanya perlu menjual ketakutan dan intimidasi. Sedangkan yang di kiri kan harus menjual harapan. Iya. Harapan tuh harus nyambung dengan kredibilitas. Nah, sayangnya di Indonesia trennya semakin ke kanan itu. Saya rasa kalau kesenjangan terkait dengan kekayaan, dengan pendapatan, dengan peluang, dan pertumbuhan ekonomi di kota primer semakin berakselerasi dibanding kota sekunder ataupun daerah, ini akan mempolarisasi percakapan. Dan kalau percakapan terpolarisasi ke kiri dan ke kanan, yang kanan lebih gampang jualan. Itu aja poin saya. Apalagi di Indonesia, yang ya, kiri, dimanapun lah. Yang kiri semakin tidak ada tempat kan, dan sudah dihancurkan juga. Jadi kemudian tidak ada balancingnya ya, kiri dan kanan ini. Yang kritis maksudnya terhadap yang kanan semakin berkurang di Indonesia, semakin sedikit ya. Ya, kita perlu tokoh-tokoh baru ini sebenarnya. Yang semakin jarang, semakin langka. Saya rasa siapapun tokohnya dalam domain apapun, akademis, usaha, policy, politik, spiritual, budaya, itu harus bisa berfilsafat. Iya. Karena ini evolusi teknologi, evolusi peradaban semakin cepat. Iya. Bukan hanya kecepatannya, tapi akselerasinya. Sehingga siapapun, dimanapun, itu harus bisa menunjukkan keterbukaan.
Dan keterbukaan tuh nyambung dengan berfilsafat. Ya. Dan saya percaya bahwasanya peradaban dalam sejarah yang maju itu hanyalah peradaban yang bisa memadu kekuatan preservasi dengan kekuatan inovasi. Dan itu hanya bisa terjadi kalau ada keterbukaan. Nah, kembali ke filsafatnya, maka sebenarnya kita memerlukan suatu kemampuan ya dari filsafat yang tidak biasa. Ya. Karena filsafat itu di Indonesia dan di dunia juga diajarkan dengan cara standar ya. Ilmu filsafat seperti ini. Tapi kita memerlukan banyak cara baru dalam berfilsafat. Di filsafat itu sebenarnya ada 3 hal yang sekaligus ya. Pertama, filsafat itu sendiri, apa itu filsafat. Kemudian para filosofnya sendiri yang sangat banyak sepanjang sejarah. Dan itulah yang dipelajari oleh para mahasiswa di prodi filsafat. Kemudian berfilsafatnya yang kita sudah mendapatkan banyak contoh dari para filosof itu untuk isu-isu klasik ya. Nah, isu-isu baru seperti yang Pak Gita kemukakan ini memang tantangan besar ya. Seharusnya prodi-prodi filsafat yang di Indonesia ada yang sangat sedikit, itu punya kemampuan ini. Nah, ini benar-benar satu tantangan ini. Bagaimana bisa berfilsafat dalam situasi dunia yang seperti ini. Dan sekarang hal yang seperti itu dilakukan oleh para ilmuwan. Bukan oleh para filosof formal ya, yang memang sekolahnya filsafat, tapi dilakukan oleh para ilmuwan yang mereka punya interdisiplin keilmuannya sehingga kemudian mereka bisa berfilsafat. Nah, ini hal yang menarik juga bagaimana di kalangan keilmuan di Indonesia harusnya filsafat memang ditumbuhkan saja dari ilmu. Tidak perlu ini ada ilmu filsafat kemudian mereka mendapatkan ilmu filsafat ini. Biarlah mereka berangkat dari ilmunya sendiri, ilmu ekonomi, kemudian problem-problem dipecahkan dengan cara yang kreatif ya. Dengan cara yang kalau dulu kita sebut filosofis. Betul. Itu sangat menarik ya. Tapi kalau kita kritik pendidikan di Indonesia belum sampai di level itu. Pendidikan kita masih terlalu bersandar pada pencapaian kurikulum yang seperti ini gitu. Yang di setiap prodi itu ada kurikulumnya, tapi tidak bisa melampaui itu interdisipliner, multidisiplin, transdisiplin yang kemudian ini menjadi masalah yang harus dipecahkan dengan cara yang kreatif ya, yang baru ya, dengan cara yang tidak satu cara ya. Sepakat. Itu tantangan besar ya untuk pendidikan kita di Indonesia ya, di perguruan tinggi. Ini eksperimen ide aja Pak Budi. Kalau kita mulai aja dengan satu sekolah di kode pos tertentu, kita cari, kita kurasi guru yang terbaik dari seluruh dunia. Bukan dari seluruh kabupaten, bukan dari seluruh provinsi, bukan dari tanah air, tapi dari seluruh dunia. Kita gaji aja sebulan 100 juta. Ini eksperimen ide aja. Saya yakin tuh banyak tuh talenta-talenta yang mau ngajar di sekolah di kode pos itu. Ya kan? Dan itu kalau menurut saya adalah tes litmus mengenai filsafat pendidikan. Kalau kita mau mendidik, kita harus bisa mendemokratisasikan pendidikan. Demokrasi atau demokratisasi pendidikan tuh mungkin hanya bisa teraktualisasi kalau kita ada keterbukaan. Anggaplah di Sumedang ada kebutuhan untuk supaya masyarakat luas di sana belajar fisika, apapun lah. Tapi nggak ada ahli fisika atau guru fisika. Terus tiba-tiba ada orang kucuk-kucuk datang yang lahir di Ethiopia, berpaspor Inggris, dan menurut apakah wali kota atau bupati tersebut, ini adalah orang yang terbaik untuk bisa ngajar ilmu tersebut untuk masyarakat luas di kota Sumedang. Itu kalau menurut saya kemuliaan dari demokratisasi pendidikan. Keterbukaan kan? Itu sama nggak dengan gaya-gaya persepak bolaan di Indonesia? Loh, tapi kalau kita mau idenya dasarnya begitu. Kalau kita mau mendidik
adik-adik kita di Sumedang menjadi fisikawan yang paling keren di dunia, ya kita harus ada keterbukaan. Betul. Apalagi nggak ada pengajar di sana. Anggaplah nggak ada. Ini eksperimen ide aja. Dan ini saya melihat apa yang dilakukan oleh Singapura. Ya, mereka kalau toiletnya rusak, ya mereka nggak akan reinvent the wheel. Mereka akan cari siapa yang paling piawai membetulkan toilet. Kalau orang itu adanya di Norwegia, dijemput. Tolong dong betulin toilet gue. Itu kan keterbukaan. Benar. Daripada kita jungkir balik, ya kan, mau nyoba betulin toilet, ya makin rusak justru, ya kan. Nah itu kalau menurut saya, ya ini hanya untuk melatih keterbukaan kita. Apakah kita sudah terbuka itu? Iya. Dan itu mungkin nggak beda dengan apa yang dilakukan di Baitul Hikmah. Itu keterbukaan yang luar biasa untuk mereinvestigasi aksiom atau kebenaran. Dan yang agak-agak bikin kita goyang kan, ini di era pasca modernisme kan, anak-anak muda tuh karena mungkin nggak baca buku sebanyak mungkin teman-teman yang lain, dia nggak bisa berfakta. Karena nggak bisa berfakta, lebih gampang beropini. Itu yang kalau menurut saya agak-agak kepleset. Beropini lebih jago daripada berfakta. Pak Budi, kita udah ada pesan-pesan akhir? Ya, pesan-pesan akhir. Ini menarik sekali kalau menurut saya. Kalau merefleksikan yang tadi Pak Gita kemukakan, memang tantangan kita besar sekali ya. Tantangan kita besar sekali. Tapi saya setuju sekali bahwa dasarnya itu seharusnya keterbukaan. Kadang-kadang keterbukaan itu dibatasi dengan berbagai macam alasannya. Sehingga kemudian kita tidak mau belajar dari yang lain atau dari tempat lainnya. Saya kira ini hal yang sangat penting ya. Dan kita di Indonesia ini memang satu kawasan yang betul-betul dari segi geografis, dari segi budaya, dari segi mungkin agama, etnik dan ras itu dahsyat sekali Indonesia ini. Dan kita selalu membanggakan keanekaragaman, ya, keragaman Indonesia yang luar biasa, yang seringkali kita bangga-banggakan sebagai hal yang Indonesia punya begitu ya. Tapi kita belum mampu sebenarnya menjadikan Indonesia sebagai satu contoh yang sangat baik bagaimana kita merawat keragaman ini. Bukan hanya dalam arti merawat budaya, dalam arti budaya-budaya yang kita punya ini, tapi juga mengembangkan. Tadi itu membuat saya berpikir ya, soal demokratisasi bukan hanya dalam arti institusi politik ya, tapi dalam arti kehidupan ini. Dalam arti yang luas ya, demokratisasi sampai kepada soal talenta ya. Itu nggak terpikir oleh kita ya, demokrasi talenta itu. Karena banyak anak-anak pintar di Indonesia itu karena tidak ada demokrasi ini tidak tumbuh ya. Padahal kita bisa lihat kenyataan dari banyak eksperimen kawan-kawan kita. Teman-teman dari daerah-daerah yang terpencil bisa muncul. Bisa ikut olimpiade, bisa ikut berbagai macam kompetisi dan kemudian mendapatkan penghargaan-penghargaan. Dan itu contoh yang sangat jelas ya tentang demokratisasi talenta itu. Jadi mungkin memang itu harus kita sosialisasikan. Pak Gita harus terus mengatakan ini supaya ada perubahan gitu ya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Gita. Teman-teman, itulah Budi Munawar Rahman, dosen di STF Triarkara. Terima kasih. Inilah Endgame.